Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kondisi tersebut membuat Rumah Sakit Ahmad Yani lebih unggul dan memiliki lebih banyak manfaat dibanding rumah sakit biasa. Manfaat lebih tersebut antara lain wahana pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa kedokteran, perawat, serta profesional kesehatan lainnya. Rumah Sakit Umum Ahmad Yani juga kerap menjadi tempat penelitian medis yang penting, terutama cara terbaru dalam penanganan penyakit tertentu. Pemirsa Saburai TV, saat ini kita bersama Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro dengan Ibu Dr. Fitri Agustina MKM. Luar biasa Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Luar biasa, harus selalu sehat ya Bu. Betul. Ya. Karena kan di rumah sakit ini kan mengurusi kesehatan orang lain, jadi mungkin kesehatan kita juga harus lebih jauh prima ya Bu ya. Harus lebih sehat, harus lebih prima. Luar biasa Ibu. Ibu, izin aku dari Saburai TV ingin bertanya sedikit dan berbincang-bincang sedikit terkait predikat Rumah Sakit Umum ini menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama. Benar ya Ibu ya? Betul. Iya. Izin ya Bu ya, aku bertanya sedikit. Kira-kira apa sih Bu yang membedakan rumah sakit ini yang dulu dengan Rumah Sakit Ahmad Yani yang sekarang? Yang saya dengar, rumah sakit ini telah mendapatkan predikat Rumah Sakit Pendidikan Utama, benar Ibu? Ya, betul. Ya, jadi RSUD Ahmad Yani ini merupakan rumah sakit rujukan regional 2 di Provinsi Lampung dan merupakan rumah sakit pendidikan utama tipe B di Provinsi Lampung, di mana rumah sakit rujukan regional ini membawahi beberapa kabupaten dan kota, di antaranya Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan beberapa kabupaten di Provinsi Lampung, sehingga memang betul-betul merupakan pusat rujukan. Dan untuk rumah sakit pendidikan utamanya adalah untuk membawahi beberapa institusi, kurang lebih saat ini 18 institusi. Salah satunya yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati dan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Oke, luar biasa. Gimana nih Bu perjalanan bisa mencapai predikat sebagai rumah sakit pendidikan utama? Ya, perjalanannya memang cukup panjang dan butuh usaha yang kuat dan konsisten ya. Salah satunya adalah dengan menyiapkan beberapa peserta didik, yaitu yang kurang lebih 3 bulan sebelumnya harus ada peserta didik Fakultas Kedokteran, yaitu di sini dalam hal ini salah satunya adalah Universitas Lampung dan Universitas Malahayati. Kemudian setelah itu baru kita mengajukan akreditasi Rumah Sakit Pendidikan Utama dengan beberapa administrasi yang sudah dipenuhi. Kalau gitu aku boleh tanya nih Bu, sebenarnya sarana dan prasarana apa aja sih yang disediakan di sini, dan administrasi dari yang disetujui dan juga yang dikuasai oleh rumah sakit ini sehingga bisa mendapatkan predikat sebagai rumah sakit pendidikan utama, dan bagaimana sih sumber daya manusia yang ada di sini, gimana? Ya. Tentunya untuk menjadikan rumah sakit ini sebagai rumah sakit pendidikan utama, pastinya kita harus memiliki sarana prasarana dan juga SDM-nya. Sarana prasarana seperti ruang belajar koas, kemudian perpustakaan, kemudian adanya skill lab, dan SDM tenaga pengajarnya di sini namanya perseptor. Jadi ada ketentuan di mana satu perseptor itu harus minimal maksimal 5 mahasiswa. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi SDM-nya tetap harus ada, Mbak. Pertama itu, dan sarana prasarananya itu baik sarana untuk belajar mengajar, ruangan, kemudian seperti LCD, buku-buku, dan semuanya kita sediakan di situ. Seperti itu. Kalau saat ini kan sudah mendapatkan predikat sebagai rumah sakit pendidikan utama Bu, ya kan? Kira-kira selanjutnya nih Rumah Sakit Ahmad Yani ini apa ada target lainkah ke depannya? Ya, setelah terakreditasi menjadi rumah sakit pendidikan utama, tentunya kita ke depan akan menjadikan Rumah Sakit Ahmad Yani lembaga diklatnya juga terakreditasi. Luar biasa. Terakreditasi oleh Kemenkes. Jadi yang dimaksud di sini terakreditasi, jadi kita bisa menyelenggarakan beberapa pelatihan atau pendidikan kepada SDM-SDM kita, baik itu di dalam ataupun di luar misalnya, dan itu terdaftar di Kemenkes. Ya, jadi kedepannya setelah ini kita tahapannya akan menjadikan lembaga diklat yang terakreditasi untuk RSUD Ahmad Yani, sehingga kita bisa menampung para SDM yang akan melakukan pendidikan dan pelatihan, misalnya SDM nakes, dokter, perawat, kita yang menyelenggarakan sebagai IO-nya lah, seperti itu. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Insya Allah. Selama jadi rumah sakit pendidikan utama, adakah evaluasi atau ulasan dari Kementerian Kesehatan Ibu? Ya betul, tentunya kita
selalu akan dievaluasi ya, bertahap per tahunnya itu akan ada juga linknya. Jadi untuk evaluasi itu ada beberapa administrasi yang harus kita penuhi dan kita upload di dalam link tersebut. Seperti itu sih. Oke, Ibu, yang terakhir ini Bu ya, kira-kira bagaimana sih Bu cara Rumah Sakit Ahmad Yani ini mempertahankan predikat sebagai rumah sakit pendidikan utama? Ya, tentunya untuk mempertahankan predikat itu kita harus konsisten, kemudian harus tetap bekerja keras juga ya untuk mendidik anak-anak bangsa ini, khususnya tenaga kesehatan yang memang sudah berpraktek di sini, dan kita juga harus memiliki tenaga profesional itu. Kemudian mahasiswa tersebut juga harus terpantau oleh kita untuk belajar mengajarnya, kemudian kita lakukan ujian evaluasi seperti itu, dan kita tetap bekerja sama menjaga hubungan silaturahmi dengan beberapa institusi. Saat ini sudah ada kurang lebih 18 institusi yang memang sebelumnya sudah beberapa tahun sebelum kita menjadi pendidikan utama juga sudah beberapa institusi itu bekerja sama, seperti itu sih. Oke, luar biasa banget ya Ibu. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya, yang mungkin ini juga pertanyaan dari pemirsa-pemirsa Saburai TV lainnya juga ya Bu ya. Mungkin Ibu boleh disampaikan ke pemirsa Saburai TV untuk closing statement-nya Ibu gimana? Ya, terima kasih. RSUD Ahmad Yani memiliki visi unggul dalam pelayanan dan pendidikan, dan juga salah satu misinya adalah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan SDM di Kota Metro. Jadi dalam rangka untuk mempertahankan visi dan misi tersebut, tentunya harus upaya-upaya harus kita lakukan dan kita pertahankan dalam hal pelayanan. Dalam rangka pelayanan yaitu khususnya kita harus terus meningkatkan mutu pelayanan kita melalui sistem akreditasi yang sudah ditentukan oleh Kemenkes, dan juga untuk pendidikan utama kita tetap harus menjaga hubungan ini dengan beberapa institusi dan terus memberikan pengajaran kepada adik-adik koas dan juga tenaga kesehatan lainnya yang ada di Rumah Sakit Ahmad Yani, seperti itu. Karena terkait dengan lembaga pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan dituntut untuk memiliki staf medis yang terampil dan up to date terhadap perkembangan medis terbaru. Tuntutan memiliki sumber daya manusia yang baik dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien dan memberikan akses ke perawatan terkini. Rumah sakit pendidikan menjadi tempat di mana inovasi medis terjadi. Selain itu, rumah sakit pendidikan juga terdepan dalam menyediakan layanan kesehatan masyarakat, seperti program pencegahan penyakit maupun pemberian vaksin untuk memperkuat imun terhadap jenis virus tertentu. Peningkatan status Rumah Sakit Umum Ahmad Yani sebagai rumah sakit pendidikan tentu sangat membantu memperbaiki kesehatan masyarakat Kota Metro dan Lampung umumnya. Keterlibatan mahasiswa bersama staf medis yang terlatih dengan baik bisa menghasilkan perawatan yang lebih komprehensif dan berfokus pada pasien. Berkumpulnya siswa dan profesional di bidang kesehatan tentu memungkinkan bagi pasien untuk memperoleh perawatan, terutama dari berbagai spesialis yang bekerja sama untuk menentukan diagnosis dan perawatan terbaik. Di luar semua itu, rumah sakit pendidikan juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Kemunculan ratusan dokter koas secara kontinu tentu berdampak terhadap pertumbuhan UMKM yang bergerak di bidang jasa, baik jasa catering, kebersihan, maupun sewa tempat tinggal yang tentu saja mendorong nilai jual properti serta pendapat asli daerah dari sektor pajak. Dengan demikian, beroperasinya rumah sakit pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perawatan kesehatan, pendidikan, dan penelitian medis. Manfaat yang diperoleh tidak hanya terbatas pada pasien, tetapi juga mencakup sisi pertumbuhan ekonomi UMKM. Sejauh apa Rumah Sakit Umum Ahmad Yani yang berstatus rumah sakit pendidikan utama berperan dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat? Apa target yang hendak dicapai di masa yang akan datang? Saburai TV menemui Wali Kota Metro dan Direktur Rumah Sakit Umum Ahmad Yani untuk mengetahui secara langsung konsep dan gagasan seputar rumah sakit pendidikan yang telah beroperasi kurang lebih selama 3 tahun terakhir. Baik pemirsa Saburai TV, untuk memperoleh informasi utuh Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, saat ini saya sudah bersama Wali Kota Metro, Bapak Dr. Haji Wahdi Sirajuddin SPOG KMH, benar Bapak? Benar. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Balki, sehat ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. Bapak. Bapak izin aku ingin bertanya sedikit dan berbincang-bincang sedikit terkait Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani sebagai rumah sakit pendidikan Bapak, benar? Ya. Iya.
Boleh dijelaskan Bapak kira-kira dan apa sih Pak visi Bapak sebagai wali kota Metro di sektor kesehatan? Ya, terima kasih Pak Blakis. Pemirsa, sesuai dengan tujuan pembangunan, kita sudah lepas rencana pembangunan jangka panjang di 2025, maka kita menjemput rencana pembangunan jangka panjang kedua 2025-2045. Indonesia Emas 2045. Maka visi Kota Metro daerah itu harus sinergi, tentu juga harus melihat visi besar bangsa yang besar ini tentunya. Maka kita mempunyai visi terwujudnya Kota Metro berpendidikan, sehat, sejahtera, berbudaya melalui 5 misi. Yang pertama adalah misi dalam bidang apa? Pendidikan. Kita ingin jadikan masyarakat Kota Metro sumber daya manusia yang hebat. Karena kita tidak punya sumber daya alam, maka sumber daya manusialah yang memegang kunci paling kuat dalam memelihara, menjaga semuanya kebangsaan kita. Yang kedua, kesehatan. Tanpa kita sehat, spiritualnya sehat, jasmaninya sehat, sosialnya sehat, ya itu membentuk satu personal mastery yang baik. Maka kesehatan. Kemudian yang ketiga ada infrastrukturnya harus baik, ya. Tanpa infrastruktur, fasilitas yang baik, tidak mungkin kita mencapai sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat tersebut mencapai kesejahteraan, ekonominya berkembang, dan tentu juga tata kelola pemerintahannya yang harus benar-benar baik. Sehingga kita menetapkan Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani yang menjadi rujukan regional 2 dari nasional. Wow, jadi di Lampung ini ada 2 rumah sakit yang merupakan rujukan nasional. Yang pertama adalah Rumah Sakit Abdul Muluk yang punya provinsi tersebut. Yang kedua adalah Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, merupakan satu rumah sakit rujukan regional 2 tipe B dan menjadi rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran yang sudah ditetapkan oleh Kemenristekdikbud, dalam hal ini bersama dengan Kementerian Kesehatan. Oke, luar biasa sekali ya Bapak. Lantas program apa sih Pak yang sudah dicanangkan dan juga sejauh apa pencapaiannya serta kendala apa sih yang Bapak temui sejauh ini Pak? Ya, tentu dalam prioritas pembangunan kesehatan, maka upaya-upaya itu harus dicapai. Pemerintah adalah civil service, pemerintah memberdayakan juga dan membangun dalam hal ini. 3 kewajiban dasar adalah yang saya sampaikan tadi. Kesehatan, pendidikan, infrastruktur. Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani ini luasnya tidak begitu luas. Dia hanya punya lahan 3 hektar. Sedangkan jumlah pasiennya kalau kita lihat, apalagi pandemi kemarin, 80% berasal dari luar Kota Metro. Orang-orang yang datang dari luar Kota Metro kita terima semua. Banyak orang-orang hamil dengan dengan COVID itu yang dirujuk ke rumah sakit di Metro, Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani dan rumah sakit di Metro ini. Alhamdulillah dengan pembiayaan yang dilakukan berdasarkan dari APBD kita mampu melakukan itu. Sehingga tentu juga menjadikan program ke depan kita dalam bisnis dan anggarannya, tentu ini harus dikembangkan Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani. Nah, saat ini tentu kita lihat bahwa Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani ini mendapatkan kepercayaan besar karena dia adalah top referral, pusat rujukan utama dari beberapa rumah sakit, bukan di Metro tetapi di beberapa kabupaten lain, kota lain juga datang ke Metro, malah dari perbatasan Sumatera bagian selatan pun hadir ke sini. Nah, ini yang kita harus kembangkan, bagaimana rumah sakit ini tentu bisa menampung. Satu, sumber daya manusianya harus diperbaiki, dokter-dokternya. Kalau kita lihat sumber daya manusia kita masih kurang, ya, dokter subspesialisnya, konsultan. Saya di bagian kebidanan hanya 1. Ya, dulu saya konsultan, tapi saya kepala daerah karena nggak lagi bekerja. Tapi saya memberikan konsultan saya tentunya kepada beberapa kegiatan. 4 bulan setelah saya bersama Pak Wakil itu dilantik, baru terbitlah Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran utama. Ya? Itu
masuk dalam apa? Masuk dalam program bagaimana kita ingin membentuk rumah sakit pendidikan utama. Nah, tentu juga selain sumber daya manusia apa? Sarana prasarana, aspeknya ya, analisa sarana prasarana, alat kesehatannya harus dilengkapi semuanya. Dan alhamdulillah kemarin Bapak Presiden hadir di Kota Metro, saya menyampaikan tentang rumah sakit ini. Alhamdulillah Bapak Presiden memberikan apresiasi yang besar dan membantu untuk rumah sakit kita, di mana rumah sakit ini juga adalah merupakan rumah sakit daripada KJSU, program 6 pilar transformasi kesehatan. Luar biasa. Kanker ditangani, ya, kanker payudara banyak loh Mbak Balkis, tapi kanker mulut rahim, kanker serviks itu sudah jauh menurun karena kita punya punya inovasi DOIFA yang saya kembangkan juga sudah sejak 2010 dikembangkan. Itu ada di sini. Di sini adalah pusat pelatihan juga kesehatan reproduksi. Kebetulan ketuanya sudah 15 tahun saya. Sebelum saya jadi wali kota saya sudah menggerakkan hal-hal demikian. Jadi yang lainnya adalah di sini rumah sakit kita adalah rumah sakit pertama kali yang mempunyai komite etik penelitian kesehatan. Ketuanya dulu pertama kali saya juga. Jadi sudah mulai proses itu dibangun sehingga rumah sakit ini ke depan butuh sekali perhatian. Maka Bapak Presiden kemarin perhatian sekali dengan rumah sakit kita. Insya Allah tentu ya kena kemampuan Kota Metro ya sangat terbatas untuk rumah sakit, maka insya Allah akan dibantu dari pusat. Nah, kalau rumah sakit ini menjadi top referral, maka semua tertangani. Sebagian dari penduduk Provinsi Lampung yang jumlahnya lebih dari 9 juta itu, sebagian akan dibantu di sini. Artinya apa? 6 pilar transformasi mendekatkan kesehatan juga. Tapi kita harus memperkuat juga membuat tatanan di fasilitas primer, puskesmasnya, klinik-klinik yang ada di bawah. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri, pemerintah itu harus bekerja dengan multisektor, swasta, masyarakat, peran pemberdayaan masyarakatnya, kemitraannya harus dimunculkan di situ, equity-nya dan sustainability-nya harus hadir di situ. Jadi membangun seperti itu harus tentunya perencanaan yang baik. Maka dalam RPJP akhir kita ini kita masuk dalam RPJP 2 ini sudah harus ada ya bagaimana ke depan perencanaan pembangunan yang baik. Nah, di RPJMB 2021-2026 yang merupakan buku raport saya bersama Bapak Wakil Wali Kota bersama dengan pemerintahan dalam ini eksekutif legislatif juga. Maka PR ini juga harus diselesaikan. Kenapa? Karena kita akan berakhir kan di 2024. Jadi 1,5 tahun. Kita hanya 3,5 tahun. Tapi kita nggak berputus asa. Insya Allah capaian-capaian kita akan capai dengan baik. Termasuk dalam pembangunan rumah sakit Jenderal Ahmad Yani berserta dengan fasilitas primernya yang paling penting, puskesmas, klinik, rumah sakit yang ada di Kota Metro. Luar biasa sekali Bapak. Dari semua pernyataan yang Bapak sampaikan, dari sini saya juga bisa menyimpulkan, kemarin saya sempat baca nih Pak portal tentang pemerintah Kota Metro, kayaknya baru-baru banget ya Pak ya, fresh banget ini. Kemarin kalau nggak salah Kota Metro mendapatkan penghargaan Kota Sehat. Dan itu Swati Sabah ya Pak ya. Dan itu merupakan satu-satunya penghargaan Kota Sehat Provinsi Lampung, satu-satunya ya Pak ya? Untuk di Provinsi Lampung ya, benar ya Bapak betul, ya. betul. Itu luar biasa banget Bapak. Aku baca itu kayak wah ini benar-benar memang mencerminkan banget ya Kota Metro ini sehat, selain karena Bapak walinya sebagai dokter juga ya kan. Banyak juga progres kesehatan yang sudah saya lihat juga ya Pak ya di beberapa artikel yang saya baca. Boleh Bapak dijelaskan sedikit itu perjuangannya gimana sih Pak bisa mendapatkan penghargaan KKS tersebut? Ya, ini perjuangan semua. Jadi yang saya bilang tadi, pemerintah tidak bisa sendiri, maka butuh kemitraan, ya, multisektornya, swasta, akademisi. Maka kita membentuk forum kesehatan. Ya, di situ ada tim yang fokus juga menangani tentang hal-hal isu-isu tentang kesehatan. Tapi kita punya Jamapai sebelumnya. Jaringan Masyarakat Peduli Anak Ibu. Jamapai itu kalau kita lihat Indonesia Emas 2045, maka di situ tertulis siklus kehidupan, membangun sesuai dengan siklus kehidupan, across the life cycle namanya. Itu sudah ada dalam 7 pilar Jamapai kita. Nah, termasuk juga penurunan stunting yang Bapak Presiden minta harus turun di 14% di 2024. Kita alhamdulillah sekarang sudah 10 ya, dari 19
11,8 kita 10,4 turun. Universal Health Coverage kita menanggung APBD kita 49%, sehingga belanja kesehatan Kota Metro pada tahun 2023 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kemarin 2 hari yang lalu, itu kita menempati urutan keempat tertinggi belanja nasional bidang kesehatan dari 514 kabupaten kota. Artinya perhatian itu harus diberikan. Kalau yang saya sudah sampaikan, kalau kita sudah sehat semua, sehat spiritualnya, sehat sosialnya, jasmani rohani, maka membangunnya kita lebih mudah lagi. Nah, tapi PR itu sangat panjang sekali, upaya-upaya dari upaya-upaya itu tentu bukan mudah mencapai ini, dan kami Kota Metro mengampu 3 provinsi dalam KKS Kabupaten Kota Sehat. Itu Sumatera Utara, Papua Pegunungan. Langsung saya yang memberikan ya di kegiatan-kegiatan itu lewat Zoom ya. Saya sering sampaikan, kalau sebuah wilayah sudah mencapai kota sehat, maka sesungguhnya dia sudah menjalankan pembangunan dengan sebaik-baiknya dalam 9 tatanan. Pertama kali apa? Masyarakatnya sendiri paham. Maka di Jamapai sudah ada itu. Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya, ini nasional sampai menyampaikan STBM tadi baru kita cuci tangan dengan anak-anak dalam hari cuci tangan sedunia. Jadi banyak sekali kegiatan yang nggak bisa tanpa kemitraan. Jadi upaya mencapai kota sehat karena kemitraan, karena keinginan masyarakat metronya untuk hidup. Oh, Metro ini ingin dilihat kotanya cantik ya, ceria sekali ya, bersih. Maka kita punya kegiatan geliat, gerakan lingkungan hidup sehat di masyarakat, mulai dari kelurahan-kelurahan. Nah, kalau semua sudah berjalan ini, 9 tatanannya itu berjalan di kota sehat itu, artinya pembangunan infrastrukturnya baik, sistem drainasenya baik, oksigenasi udaranya tidak ada kendaraan yang menghasilkan karbon yang berlebihan yang merusak kesehatan. Kemudian pasarnya tertata dengan rapi, kantor-kantor semuanya perlindungan, mitigasi bencana itu sudah masuk semua. Artinya ingat lagi kemitraan, pemberdayaan, pemerataan ya, kemudian keberlanjutan, jangan lupa sustainability. Kalau dia terhenti di sini, selesai. Saya berakhir selesai 2024. Nah, kalau ini tidak dilanjutkan, ini ceritanya begitu. Banyak kegiatan yang terhenti. Di 2012 ada kegiatan yang seperti Kota Layak Anak. Kita nggak ada prestasi di situ. Alhamdulillah di 2022 kita langsung dapat Nindya, di 2023 tetap Nindya dan sebagainya. Sama dengan Kota Sehat, jangan dihentikan hal-hal yang baik. Jadi best practices yang sudah ada dilakukan yang terdahulu, pembangunan dari pemimpin-pemimpin terdahulu, mana yang baik kita lanjutkan, yang perlu dievaluasi kita evaluasi, yang tidak baik ya hentikan, kita harus hentikan. Nggak boleh, karena akan merugikan masyarakat. Iya, mungkin 9 tatanan tadi ya Pak yang bisa kita ulas lagi ya Pak ya, supaya bisa mempertahankan predikat kota kesehatan ini ya, kota sehat di Provinsi Lampung ini. Luar biasa Bapak, itu satu penghargaan ya Pak bagi kita ya Pak ya. Dunia, kita bicara tentang dunia sekarang ya, dalam global kesehatan dunia itu, satu kota yang pembangunannya baik, dia meletakkan sendi-sendi kesehatannya. Itu sudah kita lihat. Jadi tidak ada isu-isu lingkungan lagi. Kita sering dengar greenfish dan sebagainya. Saya kira satu wilayah penting sekali. Bapak Presiden dalam satu kegiatan Rakornas juga menyampaikan bagaimana kita menata masing-masing kepala daerah. Masing-masing kepala daerah itu mengajak masyarakatnya untuk menata kotanya dengan sehat. Oke, baik Bapak. Boleh kita ulas lagi di Rumah Sakit Ahmad Yani ya Pak ya. Terkait Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani, adakah perhatian khusus Pak terkait pelayanan dan manajemennya? Saya sangat perhatian sekali, karena saya dulu sebelum jadi wali kota adalah ketua tim visitasi Rumah Sakit Pendidikan. Yang kedua saya adalah surveyor satu-satunya dulu, surveyor Komite Akreditasi Rumah Sakit dari Lampung. Pertama kali saya membantu di Kementerian. Jadi saya
memahami untuk hal-hal demikian, dan tentu saya pada posisi itu saya harus mengajak banyak orang. Maka itu yang saya bilang tadi, keberlanjutan. Nah, di Rumah Sakit Ahmad Yani sudah berlanjut. Ya, Rumah Sakit Paripurna kemarin sudah menjadi lulus paripurna dari akreditasi ya nasional, KARS misalnya. Kemudian apalagi banyak sekali sumber daya manusia, kita butuh dokter-dokter spesialis. Silakan dokter-dokter spesialis yang mau mengabdi di Kota Metro, terutama kemarin tidak lebih dari hampir 20 ya dokter-dokter yang di Kota Metro ini kemarin saya berikan rekomendasi untuk pendidikan dokter spesialis. Nah, ke depan kan ini kita rumah sakit pendidikan utama, kita membentuk jejaring namanya, jejaring satelit afiliasi. Jadi kita bekerja sama dengan rumah sakit untuk fasilitas pendidikan, sehingga calon dokter bukan dokter saja, calon bidan, calon perawat, calon farmasi. Karena kita bekerja sama dengan 17 pendidikan. 17 pendidikan. Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani ini bekerja dengan 17 pendidikan, 2 pendidikan fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran Unila, fakultas kedokteran Malahayati. Poltekkes kebidanan, keperawatan, bla bla bla. Ada yang dari luar Kota Metro. Nah, ini kan memberikan magnet yang sangat besar sekali, multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi juga. Benar sekali. Kalau Metro ini orang mau melihat apa? Ya, Metro ini harus dilihat, dia harus punya magnet. Oh iya, dia punya rumah sakit yang baik, pendidikan yang baik, orang datang ke sini, perdagangannya bagus, pasarnya oke, tata kotanya dengan bagus dilakukan. Ini adalah sentrum, punya histori, maka kita punya cagar budaya dan jadi nggak bisa kita bicara satu potong saja tentang rumah sakit. Sekarang ada mahasiswa fakultas kedokteran itu dari 34 provinsi. Ya, mereka akan tahu, akan bercerita tentang Kota Metro. Oh ya, di Metro ini 10 besar dari kota murah juga. Jadi saya kira media harus menyampaikan hal-hal begini untuk memberikan semangat pada pembangunan. Hal-hal yang terbaik, mana-mana yang baik ya harus disampaikan. Mendapatkan penghargaan kelurahan terbaik nasional mewakili Provinsi Lampung. Itu hal-hal yang seperti itu yang tidak mudah dicapai. Sehingga kalau kita nggak punya sumber daya alam, kita punya sumber daya manusia, punya program pemerintah yang bagus, sehingga kita tidak mengandalkan dana transfer saja. Besok rumah sakit menghasilkan PAD yang besar loh dalam hal ini. Berapa UPTD kita? Lebih dari 60 hanya UPTD kesehatan. Benar. Ya, makanya kita berencana juga membangun rumah sakit hewan yang pertama kali, insya Allah. Nah, ini harus dibaca demikian. Bapak. Kalau gitu tidak dibaca demikian, kepala daerah harus mampu melihat hal itu. Dia nggak boleh kejumudan itu nggak boleh. Dia harus melihat ke depan, jauh ke depan, seberapa yang kepentingan masyarakat. Saya kira rumah sakit sangat penting sekali. Oke, luar biasa Bapak. Ini mungkin terakhir ya Pak ya, pertanyaan saya. Apa sih Pak yang mesti didorong agar Kota Metro maksimal menerapkan standar pelayanan minimal atau SPM di bidang kesehatan? Ya, ada 12 SPM di bidang kesehatan itu. Saya seringkali menyampaikan tentang hal pembangunan. Satu, dia harus melihat visi misi dulu. Visi misi program dalam EPRJMD itu harus tentu juga sinergi dengan pembangunan provinsi, Lampung, pusat, seperti masalah stunting contohnya. Nah, yang kedua SPM. Tidak semua organisasi di dalam Ortala itu punya SPM. Di kesehatan kita punya 12 SPM. Di pendidikan ada 8 SPM misalnya. Nah, hal-hal ini yang harus dipahami masing-masing organisasi pemerintah daerah. Dan dia tidak bisa sendiri bekerja, dia harus cross-cutting, harus berkolaborasi. Menangani stunting bukan pekerjaannya Dinas P3A, P2KB aja atau Dinas Kesehatan, tapi Dinas PU-nya, Perkimnya ada. Itu SPM kalau bicara. Nah, bidang SPM kesehatan wah jelas banget. Mulai dari ada di Jamapa itu, mulai dari ibu SPM ber-KB-nya, hamilnya, bagaimana kita akses unmet need ya tentang KB itu harus kita kurangi.
artinya aksesnya diberikan. Kita kan sudah mencapai universal health coverage-nya 102%. Wow, Artinya biasa. semua masyarakat kan sudah bisa mengakses itu. Biasa. Ya, mengakses bidang kesehatan. Yang hamil ditangani dengan baik 6 pemeriksaan. Di setiap puskesmas sudah ada USG sekarang. USG. USG-nya khusus untuk kualitas pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan kehamilan. Kemudian proses melahirkannya dipantau. Kita punya maternal early warning score system satu-satunya dan sudah dipakai nasional. Luar biasa. Kalau Lampung pakai ini semuanya saya kira sudah terbentuk. Jadi identifikasi early warning dalam mengatasi masalah kesehatan itu lebih penting, preventif, promotif, edukasi, informasi. Jadi kita bukan pada tatanan kuratif pengobatan, tetapi itu memberikan kepahaman pada masyarakat itu tadi, mengajak kemitraan, pemberdayaan dan sebagainya. Itu kalau mau berjalan, jadi masyarakat itu membutuhkan gitu. Ada rasa saya ingin sehat, oh lingkungannya ingin bersih dan semuanya. Oh rumah sakit saya pingin rumah sakit Jenderal Ahmad. Kalau ada jantung, tiba-tiba serangan jantung, oh cepat ditangani. Ada kasus yang berat, nggak usah dirujuk, capek loh dirujuk. Iya, ada Kak, kita turun home care. Nah, kekuatan kita sekarang di home care. Kalau rumah sakit utama, rumah sakit ini adalah dia menampung semua yang tidak bisa ditangani. Maka saya bilang tadi, butuh sumber daya manusia, butuh sarana prasarana yang lebih baik, butuh alat yang lebih baik, butuh kebijakan, regulasi yang baik yang dipahami oleh masyarakat semua. Luar biasa Bapak. Luar biasa banget ya, benar-benar Kota Metro ini memang benar-benar layak untuk mendapatkan penghargaan kemarin ya Bapak ya. Bapak mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa Saburai TV, kami persilakan. Ya, terima kasih. Tentu saya mengharapkan tentu upaya-upaya yang dilakukan ini adalah upaya kita bersama pemerintah, pihak swasta, keterlibatan swasta. Saya kira banyak sekali keterlibatan swasta dan masyarakat. Ya, sadar kita ingin hidup sehat, sadar bahwa kita butuh fasilitas yang baik semuanya, sadar bahwa pelayanan cukup di Kota Metro saja, tidak perlu kemana-mana, tertangani dengan baik semuanya. Saya kira, ayo mari kita bersama masyarakat Kota Metro, bersama dengan pemerintahan, eksekutif legislatif, Forkopimda, instansi vertikal, kita bangun Kota Metro dalam segala aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, kemudian tata kelola pemerintah yang lebih baik lagi. Luar biasa Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Bapak ya. Selamat beraktivitas kembali. Saya Eka Balkis dari Saburai TV. Terima kasih atas perhatiannya.